Sebelum terlambat, Hamdan Hamidan sadarkan pemain diaspora di Australia. Erick Thohir panggil 2 pemain diaspora untuk perkuat timnas Indonesia U17. Bima Sakti santai usai mengalami kekalahan lawan Barcelona. Jadi simak terus berita Timnas B selengkapnya. Sebelum terlambat, Hamdan Hamidan sadarkan pemain diaspora di Australia. Sebagaimana diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada November mendatang. PSSI saat ini sedang mempersiapkan tim untuk memperkuat skuad Garuda Asia untuk ajang prestisius ini. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti saat ini sedang menyeleksi pemain yang dinilai kurang memenuhi kriteria bakal dipulangkan. Sejatinya, staf kepelatihan timnas Indonesia U17 sudah menggelar seleksi pemain di 12 kota. Tidak hanya pemain di tanah air saja, pemain keturunan pun juga mereka seleksi untuk memperkuat skuad Garuda Asia. Terlepas dari hal itu, timnas Indonesia U17 sudah melakukan laga uji coba untuk mengetes kemampuan mereka. Skuad Garuda Asia baru saja dikalahkan Barcelona Juvenil 3-0 pada Rabu semalam. Pada laga tersebut, permainan skuad Garuda United dinilai masih buntu dan kurang maksimal. Tentu evaluasi besar-besaran juga harus dilakukan, mengingat Piala Dunia U17 kian dekat. Penambahan pemain keturunan minimal grade B dinilai akan menjadi jalan pintas untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia U17. Berbicara tentang pemain keturunan, staf khusus Kemenpora Hamdan Hamidan baru-baru ini menyodorkan pemain diaspora yang dinilai cocok untuk membela skuad Garuda Asia di Piala Dunia U17. Dirinya adalah Zinedine Ardiansyah yang kini meniti karir di Australia bersama Sydney FC. Ex-utusan khusus PSSI tersebut menunjukkan bakat pemain berusia 16 tahun itu melalui akun Instagram pribadi. Dalam keterangan di Instagramnya, Hamdan menyebut bahwa kemampuan sang pemain bisa masuk tim U16, U18, dan U20 klubnya. Bagian pelatih Sydney FC memuji Zinedine Ardiansyah yang punya keterampilan apik dalam duel 1 lawan 1. Itu bisa membuatnya sebagai gelandang serang yang baik. Kejelian Hamdan Hamidan melihat talenta pemain diaspora tidak diragukan lagi. Beberapa pemain yang ia pantau terbukti memiliki kualitas yang jempolan. Tentu akan menjadi sebuah kerugian jika tidak memanfaatkan kesempatan yang ada. Bima Sakti santai usai mengalami kekalahan lawan Barcelona. Timnas Indonesia U17 baru saja menjalani laga uji coba perdana jelang Piala Dunia U17 2023. Skuad Garuda United harus menahan malu usai dikalahkan Barcelona Juvenil dengan skor 3-0. Sebagaimana diketahui, laga tersebut digelar di Stadion Igusti Ngurah Rai pada Rabu semalam. Tentu dengan hasil ini, staf kepelatihan timnas U17 bakal banyak evaluasi untuk memperbaiki kualitas permainan skuad Garuda Asia, mengingat Piala Dunia U17 kian dekat. Menanggapi hasil kekalahan melawan salah satu akademi terbaik di Eropa bahkan dunia itu, pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti menanggapinya dengan santai. Sebab uji coba ini merupakan laga perdana yang ia jalani bersama skuad Garuda Asia. Pelatih berusia 46 tahun itu mengatakan timnas Indonesia U17 kalah karena sejak awal dirinya ingin melihat kelemahan yang ada di skuad Garuda Asia. Ini pertandingan perdana kita dan saya tujuannya mencoba semua pemain. Kami sudah koordinasi dengan Frank. Penting buat kita, jadi kita lebih tahu dan paham bagaimana tim dan kekurangan kita, kata Bima Sakti usai laga semalam. Di samping itu, pada laga tersebut sejatinya Bima Sakti juga mengikut sertakan 5 pemain diaspora, namun hanya 2 yang berada di pinggir lapangan. Mereka ialah Aliftar Rahman Kusuma dan Aaron Suitela. Sayangnya 2 pemain ini masih tampil kurang optimal. Bima Sakti pun mewajarkannya karena mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Selanjutnya, timnas Indonesia U17 akan melakoni laga uji coba kontra Kasima Antlers U18. Laga bakal dilangsungkan di Stadion Igusti Ngurah Rai Denpasar pada Sabtu 5 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat.
Laga melawan Kasima wajib dimaksimalkan skuad timnas Indonesia U17 untuk mencari pengalaman sebanyak mungkin sebelum nantinya tampil di Piala Dunia U17 2023. Sanggupkah skuad asuhan Bima Sakti bangkit di laga kali ini? Erick Thohir panggil 2 pemain diaspora untuk perkuat timnas Indonesia U17. Skuad Garuda Asia saat ini masih bongkar pasang memilih pemain terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia U17 di ajang prestisius level umur tersebut. Dalam memilih pemain terbaiknya, staf kepelatihan timnas Indonesia U17 juga menggelar beberapa laga uji coba di tanah air, di antaranya menghadapi Barcelona Juvenil pada Rabu malam, Kasima Antlers pada hari Sabtu 5 Agustus mendatang, dan Korea Selatan U17 pada akhir bulan Agustus ini. Namun ternyata Korea Selatan U17 bukan menjadi lawan terakhir skuad Garuda Asia. Ketum PSSI Erick Thohir menyebut timnas Indonesia juga akan menghadapi Jerman U17 di akhir bulan nanti. Usai menghadapi laga uji coba di tanah air, pelatih timnas Indonesia U17 akan memilih setidaknya 34 nama pemain yang akan dibawa ke pemusat latihan di Jerman pada September sampai Oktober nanti. Selama di Jerman nanti, timnas U17 Indonesia juga mempunyai banyak rangkaian laga uji coba. Mereka akan ikut mini turnamen di sana. Sementara itu, Erick Thohir juga memastikan bahwa seluruh kegiatan timnas U17 Indonesia baik di tanah air dan Jerman akan tetap ditemani oleh Frank Wortmull. Pria berusia 62 tahun itu dipercaya PSSI untuk menjadi konsultan timnas U17 Indonesia selama 4 bulan ke depan. Frank Wortmull juga sudah berada di Bali bersama timnas U17 Indonesia. Ia akan berada di Indonesia selama 1 bulan. Jelang menghadapi agenda tersebut, Ketum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa ada 2 pemain diaspora untuk memperkuat skuad asuhan Bima Sakti itu. Erick tak menyebut siapa saja kedua pemain ini, namun dirinya hanya memberikan bocoran kedua pemain itu sekarang berkarir di Australia dan Prancis. Menurut Erick Thohir, akan semakin baik jika banyak pemain bertalenta gabung ke skuad Garuda Asia. Dirinya juga menambahkan bahwa PSSI bersedia mengurus proses naturalisasi bagi pemain diaspora yang belum mempunyai paspor Indonesia.